Cerita ini adalah cerita ketika saya tinggal di sebuah perkampungan. Kita sebut saja nama kampungnya itu Kampung Sukawedi. Nama Sukawedi sendiri diambil dari nama Eyang Sukawedi, dan Eyang Sukawedi itu adalah sesepuh atau tuan tanah di kampung tersebut. Tapi Eyang Sukawedi sendiri udah lama meninggal. Jadi hanya ada bekas rumahnya yang ditinggali oleh cucunya. Dan cucunya pun sudah berumur sekitar 70 tahun. Memang sudah lama sekali Eyang Sukawedi meninggal. Cerita ini adalah cerita ketika saya baru pertama kali pindah ke kampung tersebut. Saat itu saya baru pulang dari supermarket sekitar jam 9 malam dengan mengendarai motor. Untuk masuk ke Kampung Sukawedi, kita harus melewati jembatan. Dan ketika saya melewati jembatan tersebut, tepat di ujung jembatan, motor saya tiba-tiba mati. Saya coba starter, saya coba engkol motor saya, tapi tetap nggak mau nyala. Saya pikir, ya udah, kita coba dorong aja. Toh juga rumah kontrakan saya nggak jauh dari jembatan itu. Akhirnya saya dorong motor saya, dan tiba-tiba dari sebuah rumah di dekat jembatan itu ada bapak-bapak keluar dan menegur saya. "Neng, kenapa motornya didorong-dorong gitu?" Terus saya jawab, "Ya Pak, motornya mogok." Bapak itu ngeliatin saya. Terus bapak itu bilang, "Neng, kalau mau dorong motor, yang di belakang disuruh turun dulu. Kasihan Neng dorong motor keberatan gitu." Hah? Bapak bercanda ya? Di belakang saya nggak ada siapa-siapa. Terus saya langsung noleh ke belakang untuk mastiin kalau memang nggak ada siapa-siapa di belakang saya. Dan benar nggak ada siapapun di belakang saya. Nggak ada siapapun yang sedang duduk di motor saya. Saya noleh lagi ke bapak itu. Bapaknya udah nggak ada. Dan rumahnya pun tertutup. Hanya lampu depannya saja yang nyala. Tapi tadi saya lihat bapak itu keluar dari rumah itu. Mungkin bapaknya udah masuk ke dalam rumah. Atau juga saya baru pindah, jadi saya belum terlalu tahu penghuni setiap rumah di sini. Jadi saya lanjutin dorong motor sampai ke depan kontrakan saya. Ketika saya berhenti dan untuk parkir motor, tiba-tiba saya ketemu sama anak pemilik kontrakan yang bernama Kang Wawan. Kang Wawan manggil saya, terus nanya, "Teh, kenapa motornya?" Saya bilang, "Ya Kang, tadi mogok di ujung jembatan." "Oh, sini atuh, sama Akang dibawa ke bengkel. Kebetulan Akang punya bengkel kecil-kecilan di depan rumah. Coba saya bawa," kata Akang Wawan. Saya bilang, "Ya silahkan, mangga Akang kalau mau dibawa." Saat Akang itu ngambil motor saya dan coba untuk starter, tiba-tiba motornya nyala. Motornya hidup. Terus Kang Wawan bilang, "Gak ada yang salah dengan motornya, Neng. Mungkin tadi bensinnya gak naik, jadi mogok." Terus saya bilang, "Iya mungkin Kang, saya gak ngerti soal motor. Tapi kalau emang gak ada apa-apa ya udah gak usah dibawa ke bengkel." Terus saya keingat kejadian tadi,
Terus saya nanya ke Kang Wawan, "Kang, rumah kedua di sebelah kanan setelah jembatan rumah siapa ya?" Kang Wawan bingung terus nanya, "Kenapa, Neng?" Enggak, Kang. Tadi ada bapak-bapak manggil saya. Cuma saya nggak tahu itu siapa." Terus Kang Wawan bilang, "Rumah itu sudah lama kosong, Neng. Penghuninya sudah lama meninggal. Yang ada juga anak-anaknya, tapi anak-anaknya di luar kota semua. Jadi nggak mungkin Neng ngeliat orang di rumah itu." Terus yang saya lihat tadi siapa ya, Kang? Kalaupun memang rumah itu kosong, tapi kenapa kelihatannya terawat? Terus Kang Wawan bilang, "Ya memang ada orang yang biasa ngebersihin rumah itu namanya Kang Aso. Tapi Kang Aso malam-malam gini nggak mungkin ke rumah itu karena Kang Aso kalau malam seperti ini jaga kos-kosan di ujung jalan." Terus saya bilang mungkin saja yang saya lihat itu Kang Aso. Karena saya yakin saya lihat seseorang keluar dari rumah itu. Tapi Kang Wawan bilang, "Kayaknya nggak mungkin deh, Neng, karena Kang Aso itu rumahnya jauh. Jadi dia nggak mungkin kalau malam-malam kesini. Apalagi kalau malam dia harus jaga kos-kosan di ujung jalan." Ya udah, kalau gitu saya nggak mau memperpanjang. Mungkin saja saya salah lihat, atau mungkin memang ada orang di rumah itu, atau mungkin yang saya lihat itu bukan manusia. Saya nggak mau mikirin terlalu jauh. Saya masuk rumah, saya cuci tangan, cuci kaki, dan siap-siap tidur. Saya nggak cerita kejadian itu ke suami saya. Saat saya pulang, saya langsung masuk kamar. Saya tidurin anak saya, terus saya tidur, walaupun masih sedikit kepikiran. Tiba-tiba ketika saya mau tidur, badan saya terasa berat. Saya pikir anak saya mungkin kebangun lalu nindih badan saya. Jadi saya buka mata dan saya berusaha menoleh ke sisi anak saya. Tapi ternyata di atas badan saya ada anak kecil yang sedang jongkok di atas badan saya. Siapa dia? Saya berusaha untuk gerak tapi nggak bisa. Akhirnya saya tutup mata, saya baca ayat kursi. Akhirnya saya bisa gerakin tangan saya kembali. Saya buka mata dan saya lihat anak kecil itu udah nggak ada. Saya bangun dan saya lihat suami saya masih kerja di sebelah kasur kami. Terus saya panggil suami saya, "Papa, tadi ada anak kecil nindih badan mama sambil jongkok." Suami saya bilang nggak ada siapapun di situ selain kami bertiga. Lalu saya nyalain semua lampu, saya nyalain lampu kamar, saya nyalain lampu depan kamar, ada balkon, saya nyalain lampunya. Dan ketika saya nyalain lampunya, tiba-tiba ada suara seperti benda ditendang atau benda terjatuh. Saya dan suami saya saling melihat. Ada siapa di balkon? Ada apa di balkon? Ketika kami lihat, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apapun di situ. Jadi kami memutuskan untuk berdoa. Kami berdoa untuk melindungi anak kami, karena kalau memang itu benar jin, ya
rasanya bahaya untuk anak kami yang masih waktu itu umur 2 tahun. Jadi kami berdoa supaya diberi keselamatan dan tidak diganggu oleh makhluk halus. Dan ternyata hari-hari berikutnya saya masih sering melihat anak kecil berkeliaran di dalam rumah. Bahkan suatu hari saya pernah lihat seseorang di dalam gorden. Saya pikir itu anak saya lagi sembunyi. Tapi ketika saya buka gordennya, gak ada siapa-siapa. Dan saya nggak lihat ke bawah apa ada kakinya atau enggak. Saya langsung pikir itu anak saya, jadi saya langsung buka gordennya, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di balik gorden itu. Tapi saya yakin kalau seperti ada orang di balik gorden. Jadi kami memutuskan untuk pindah rumah. Kami pindah rumah, ya memang lebih agak jauh dari pintu masuk kampung Sukawedi, tapi setidaknya saya tidak mau berlama-lama tinggal di situ. Karena setelah saya agak lama tinggal di kampung itu, saya tahu kalau memang rumah kontrakan yang saya diami itu ada sosok anak kecil yang suka mengganggu. Akhirnya kami pindah. Dan ternyata terornya tidak berhenti sampai di situ. Setelah kami pindah, entahlah, rumah yang kami tempati berikutnya ternyata tidak lebih baik. Tapi mungkin nanti saya akan ceritakan di cerita berikutnya. Terima kasih.